Ke-132, Mastermind. Bersyukur. Setelah perjuangan dan banyak doa, renovasi Pondok Darul Ilmi rampung. Secara umum, masih dalam tahap penyelesaian dan dekorasi, tapi secara bangunan sudah bisa dipakai. Ini tugas Baby dan Hamad yang dimintai tolong untuk urusan dekorasi oleh Gus Hanan. Hari ini juga adalah hari masukan pondok yang pertama, walau belum aktif. Kegiatan belajar mengajar baru akan dimulai dalam 3 hari. Dan diharapkan dalam 3 hari itu semua akan selesai. Dikira aku ini Roro Jonggrang apa ya? Terbalik, sahut Hamad. Keduanya sedang duduk bersila di depan bangunan MTS, walau semua orang menonton mereka. Mereka tetap cuek aja. Secara ini lagi kejar target. Baby melakukan sketsa akhir. Dia harus merencanakan ini dengan super detail. Bangunan MTS ini akan memiliki 3 lantai. Anak MTS kelas 1 ada di bawah dan seterusnya. Dan Gus Hanan mau setiap lantai ini memiliki tema. Yep, tema dong. Jetty. Baby membuat sketsa sesuai temannya. Di request di lantai 1 temannya adalah Nabi Nuh. Di lantai 2 adalah Nabi Ibrahim dan yang ketiga temannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah terkonsep. Tapi Baby masih cari-cari posisi dan penempatan modelan apa yang akan dilukis nanti. Biar berkesinambungan. Misal di lantai 1. Di area dekat tangga. Ada bahtera Nabi Nuh yang super besar itu. Di tangganya ada binatang-binatang berpasangan sedang mengantri naik. Nah naiknya itu di tangganya menuju lantai 1. Lanjut nanti lukisan untuk di lantai 2-nya. Ya makanya harus dipikirkan dengan matang. Lagian, mood banget sih dia. Pakai minta beginian mas. Renyek Baby dia sudah ngereok. Sudah 3 hari berturut-turut dia begini. Setiap fokus dan beberapa lama kerja keras dia akan ngereok sendiri. Capek lah. Lapar lah. Pokoknya juaranya ngeluh. Lagian, kenapa? Kalau aku hitam. Mau apa dia ngasih uang buat perawatan kulit, aku biar glowing. Udah sekarang juga gak glowing. Tambah disuruh ngerjain ini. Tambah keling dah muka aku. Mana itu si Dijah? Gak tanggung jawab sebagai teman. Dia kan bojona. Lupa Baby langsung menutup mulutnya. Di sini. Tak ada yang tahu kalau Dijah adalah istrinya Gus Hanan. Dan Ning Ningrum juga gak ada yang tahu. Kalau sudah nikah dengan Ustadz Rohim. Belum launching seperti mereka ini. Bersyukur. Kamu udah cantik dari lahir. Jawaban dengan nada datar itu membuat Baby tambah ngereok. Mukanya lanjut kerja. Dia malah mukul-mukulin pundak dan dadanya Hamad. Alay banget dah. Kerja. Baru Baby lanjut kerja lagi. Mungkin 1 jam setelahnya. Hamad membawa Baby ke kantin yang tak seberapa ramai. Biasa deh. Kalau anak pondok pulangan dan balik ke pondok itu biasanya ngaret-ngaret. Walau sudah dikasih ancaman hukuman, masih banyak aja yang datang lagi ke pondoknya ngaret lama. Saat ini, jumlah santriwati yang sudah ada di pondok baru sekitar 70% dari total semua. Nah, yang 30% ini calon-calon takzir masal nanti. Hukuman menantimu. Enduk. Baby dipersilahkan untuk memesan makanan apa yang ia mau. Sang suami yang akan membayarkan. Ya iyalah. Mana mampu dia bayar makanannya sendiri. Walau ia dapat jatah uang jajan dari suaminya, eman. Apalagi ini sudah urusannya dinas. Seharusnya semua biaya operasional akan ditanggung Gus Hanan kan ya? Baby memesan mie ayam dengan tambahan bakso 2 biji, yang besar-besar tapi. Dengan pangsit gorengnya 1 mangkuk sendiri. Hamad juga memesan makanan sama. Minus gak pakai bakso. Dia gak sanggup makan banyak. Elah. Padahal mah kalau dia beli dengan porsi sama dengan Baby. Abis juga. Gaya aja itu orang. Baby bukannya sedang diet. Enggak. Dia makan cuma 1 porsi. Enggak. Tenang aja pemirsa. Dia nawa itu mesan lagi kok. Ini hanya menu pembuka. Dia sudah bilang ke suaminya. Dan untungnya si mantan ustadz galak itu mengiyakan. Menu kedua adalah soto ayam. Kali ini soto ayamnya gak pakai nasi. Ya iyalah. Baby kan sudah sedikit berubah. Masa ia makan soto pakai nasi? Pakai lontong dong. 2 lontongnya. Sementara Hamad hanya diam.
menyeruput kopi hangatnya perlahan. Beberapa kali santriwati yang lewat menyapa dirinya dan menanyakan sedang apa. Ia selalu bilang sedang ngurus dekor gedung MTS. Kalau katanya semua santriwati sih, Yuzets galak ini udah gak terlalu galak. Katanya kegalakannya sudah berkurang 30% dari semula. Sudah mendingan. Katanya sudah ada yang ngejinakin. Read, baby. Jadilah baby kini gak jadi cibiran orang. Karena dirasa gak pantas dengan Yuzets Hamad. Nope. Semua orang tahu peran dan kiprah baby. Juga setelah diberitahu, baby yang akan ngedekor semuanya. Dia yang memastermindkan. Elah. Keren bener. Mastermind gitu. Kalau Dijah dan Gus Hanan sih, tak pernah. Never bisa berduaan kayak begini. Dijahnya takut digeruduk. Ya kan belum launching mereka. Mas, Gus Hanan itu, kok gak ngasih gaji sih ke aku? Mbok ya ada bayaran karena berpartisipasi gitu. Berapa kek? Dia itu sudah habis-habisan beb, ibaratnya. Ente-entean. Dia nabung dari jauh hari. Dan masih aja kurang. Ini aja nambah jual-juali perhiasan Bunyai yang tersisa, termasuk Ningningrum. Tabungannya Hanan sudah ludes semua. Kalau aja dia nggak mikir Pak Kiai butuh mobil untuk pergi-pergi, dia pasti jual mobil itu. Ludes semua beb. Kan material banyak yang naik sekarang. Tapi ya mau gimana juga harus dibeli, kan? Terus kamu nyumbang? Tanya baby kepo. Hamad hanya memberikan jari telunjuknya di depan bibir. Sebuah rahasia. Sahabatku Tiojana lagi makan. Makan apaan nih? Sapa Gus Hanan saat lewat. Ia memegang map sementara mengenai persentase hasil renov yang ada saat ini. Kok bisa habis diomongin orangnya nongol? Apa dia kupingnya berdenyut ya waktu diomongin baby tadi? Makan soto nih. Sahabat Tiojana. Di Janah gak boloh dolim eme teman. Masa ia dibikin capek? Tapi gak dikasih uang makan? Ya namanya itu kerja paksalah. Sindir baby bodoh amat kalau omongannya ini terdengar ke orang lain. Gus Hanan duduk di samping Hamad dan memeluknya dari samping. Aduh, sahabatku ini gak kenal namanya amal jariah ya. Yang kamu kerjakan ini adalah sebagian amal jariah. Beruntung kamu bisa beramal begini. Makasih sama saya. Jawab Hanan dengan ngeselin, dengan wajah sok dan suara sok bijaknya itu. Pengen rasanya baby numplekin sambal di mangkuk kecil di depannya ke dalam mulut Gus Hanan ini. Hish, tawa. Balas baby kesal. Dibilangin kok. Keluh Hanan. Gus. Gak kepengen apa kayak kita? Launching? Sampai kapan dirimu terus berstatus single? Si Dijah itu banyak yang ngincer loh. Dia dari santri pria itu pernah ditanyain terus sama mbak-mbak yang jualan bakso di luar. Ada banyak surat tuh di sana. Buat Dijah. Baik dari santri sini. Atau santri luar. Kan? Savagenya gila dia. Auranya itu. Menggoda para santri pria. Ingin melindungi. Gak takut apa digaet? Apa sih? Udah Jeti punya aku kok. Takut apa? Lagian. Santri mana? Santri macam apa yang main surat-suratan? Jangan bilang Dijah nerima. Disimpan di mana media? Tanya Gus Hanan kini sedikit panik. Mungkin ia berpikir kalau Dijah menyimpan surat-surat itu. Baby gak bohong sama sekali, karena memang itu kenyataannya. Hanya saja kesan banyaknya itu hiperbola. Elah, palingan satu orang doang. Hahaha. Dibuka panah. Sekali doang. Kepo. Apaan gitu? Lah bilangnya surat buat Dijah. Dikira apa gitu? Gak tahunya. Duhai Dinda. Apa aku boleh meminang dirimu dengan bismillah? Iya. Manis dah. Yang bener kamu beb. Nah kan dia ngegas. Bahaha. Kena Anda. Iyalah. Dijah gitu. Aku aja. Waktu gak ketahuan punya suami banyak yang naksir. Konon orang yang baru nikah gitu banyak cobaannya. Kan? Ingat gak waktu Gus Malik? Terus di kampus itu ada Mas Ido juga yang naksir. Itu yang terang-terangan. Yang gak terang-terangan mah banyak. Sambung baby.
Kini Hamad berdeham. Oh, Jeti Ido-Ido itu. Loh, Mas. Dia itu yang bilang pertama kali loh. Ke aku. Kalau ada yang salah sama kamu. Ada yang nyihir kamu. Itu dia. Dia ada bisa lihat begituan di kamu. Makasih loh dia. Ya kan bener. Iya adeh. Terus Beb. Aku harus gimana dong? Tanya Gus Hanan jalonnya kumat. Ya katakan cintamu lah. Masa cemen banget bisanya memendam. Lah kan sekarang juga udah gak ada Ning Melati. Si Dijah juga ada di bawah Ning Ningrum juga. Kan jadinya aman tentram sentosa. Ya gak sih? Daripada dia tambah agresif. Si cowok yang kemarin ngirim surat. Antara dikirim bunga gimana? Gus pernah gak ngasih bunga? Coklat. Hayo antara keduluan orang loh. Si baby manas-manasin. Dan Gus Hanan kobong beneran. Kepancing. Waduh. Gimana ini? Keluhnya. Hamad hanya menggeleng. Dia sudah bisa baca apa maksudnya baby. Sang istri lagi iseng sama Gus Hanan. Ya katakan cintamu dong Gus. Keluarkan semua. Jiwa-jiwa romantis di dalam dirimu. Jangan sampai istrimu diromantisi sama orang lain. Harga diri. Harga diri. Baby memberi penekanan. Emang dasar kompor beleduk. Bisa aja manas-manasin dia. Gitu ya. Terus gimana dong? Gimana caranya? Ya dirapatkan. Kalau butuh bantuan. Boleh. Tapi harus ada bayarannya dong Gus. Masa semua gratisan? Emangnya saya cewek murahan apa? Hanan menepuk dahinya. Mana punya aku uang Beb? Sudah ludes semua. Keluhnya. Seperti sebuah takdir. Lah kok Ustadz Rohim lewat, tersenyum ke arah mereka dengan sopan. Baby Night jahat. Gak jahat sih. Hanya cerdik aja. Ya cari sponsor dong guys. Bisik baby. Kan Ustadz Rohim juga butuh katakan cintanya. Mari kita gunakan sumber pendanaan kita yang paling lancar jaya. Ucap baby dan Gus Hanan setuju. Him. Sini Him. Ada yang mau aku bicarakan. Ucap Gus Hanan. Dimulailah. Doktrin Mastermind Baby. Demi bisa dapat dana tambahan. Dia akan menggunakan Ustadz Rohim dan Gus Hanan untuk misi ini. Sebagai tumbalnya adalah Dijah dan Ning Ningrum. Ke apa? Kan kalian juga akan senang. Ye kan? Ini namanya win-win solution. Yang diuntungkan semua pihak. Baby dapat uang tambahan. Dijah dan Ning Ningrum akan berbunga-bunga Karen ditembak dan diumumin cintanya di depan umum. Ihi. Gus Hanan dan Ustadz Rohim akan senang. Karena statusnya sudah launching. Yang biasa aja gak ngaruh apa-apa hanya suaminya baby. Mas Hamad. Yang sekarang sedang menatap ke arah istrinya sambil menggeleng. Kayaknya dia lagi ngebatin. Butuh dirukiah ini anak.